Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tafsir tahlili tentang surah Ali Imran ayat 14 sampai 17. Baik, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah di tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hambanya. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ayat ini menjelaskan manusia diciptakan Allah dengan membawa dua unsur besar dalam dirinya, unsur ruhani dan jasmani. Unsur rohani mengarah pada nilai-nilai ilahi, sementara unsur jasmani menuntut pemenuhan kebutuhan duniawi seperti makan, minum, dan hasrat biologis, syahwat. Dalam Islam, syahwat tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebuah fitrah yang harus diarahkan dengan benar, karena pengandalian dan pendidikan terhadap syahwat menjadi bagian penting dalam bentuk karakter dan ketakwaan seorang muslim. Surat Ali Imran ayat 14-17 merupakan salah satu ayat Al-Quran yang secara eksplisit membicarakan tentang hakikat syahwat dan kecintaan manusia terhadap dunia. Allah menegaskan bahwa berbagai kenikmatan dunia, anak harta, kesuksesan, dan kemewahan dihiasi untuk manusia sebagai ujian, bukan tujuan utama kehidupan. Ayat ini mengandung pelajaran mendalam bahwa pendidikan syahwat harus diarahkan agar manusia mampu menetapkan dunia di tangan bukan di hati. Dan dalam konteks modern, ayat ini menjadi sangat relevan. Arus globalisasi, kemajuan teknologi, budaya digital telah memperkuat eksposur terhadap syahwat. Media sosial, iklan, dan liburan sering mengeksploitasi sisi syahwat manusia untuk kepentingan ekonomi dan popularitas. Fenomena ini menimbulkan degradasi moral, perilaku konsumtif, dan penyimpangan seksual yang semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mendalam terhadap konsep pendidikan syahwat dan Al-Quran agar manusia modern dapat mengendalikan dirinya di tengah dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asbab nuzul dan munasabah. Ayat ini turun ketika sebagai sahabat membanggakan harta dan keluarga mereka. Allah menegaskan bahwa kenikmatan dunia hanyalah ujian, bukan ukuran kemuliaan
Ibnu Katsir menambahkan kecintaan dunia boleh saja, namun tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Allah dan akhirat. Tidak ada riwayat tunggal dan soleh yang secara khusus menyebutkan satu peristiwa yang menjadi sebab turunnya seluruh rangkaian ayat 14-17. Ayat-ayat ini lebih bersifat petunjuk umum dan peringatan bagi umat Islam. Ayat 14 menjelaskan kecintaan manusia kepada syahwat dan perhiasan dunia, wanita, anak, harta, kendaraan, dan lain-lain. Ayat 15 menawarkan perbandingan, yaitu balasan yang lebih baik di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa, surga, istri-istri yang disucikan, dan keridhaan Allah. Ayat 16-17 menjelaskan sifat-sifat yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon ampun, bersabar, jujur, taat, berinfak, dan beristighfar di waktu sahur. Ini dari ayat-ayat ini adalah mengingatkan manusia agar tidak terpedaya oleh kesenangan dunia yang sementara dan motivasi mereka untuk mengejar kebahagiaan hakiki di akhirat dengan memiliki sifat-sifat mulia orang bertakwa. Munasabah antar ayat sebelumnya, Quran surat 3-13 membahas kemenangan Badar, ayat 14-17 mengingatkan agar tidak terpesona pada dunia yang fana. Antar surat Al-Imran mengajarkan keteguhan iman, pengendalian hawa nafsu, dan ketakwaan pasca kemenangan. Hikmah menunjukkan keseimbangan ajaran Islam pada dunia dan akhirat serta perlunya pendidikan syahwat. Analisis kebahasaan. Zuyyina linnas yang artinya telah dijadikan indah kepada manusia. Hubus syahwat yang artinya keinginan kuat, hasrat, dorongan nafsu. Bentuk jamak menunjukkan banyaknya keinginan duniawi seperti harta, wanita, dan kekuasaan yang perlu dikendalikan. Al-qanatiril muqantarah yang artinya kecintaan berlebihan terhadap kekayaan. Al-khailil musawwamah yang artinya kuda pilihan atau dihiasi, simbol dari kemewahan dunia. Mata'u perhiasan hanya kesenangan sementara, menegaskan bahwa dunia hanyalah alat untuk menuju akhirat, bukan tujuan akhirat. Kontekstual ayat 14-17 surah Al-Imran menegaskan bahwa kecintaan manusia terhadap syahwat duniawi seperti wanita, harta, dan kekuasaan adalah fitrah yang Allah jadikan sebagai ujian, bukan larangan. Keindahan syahwat menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, keindahan syahwat adalah bagian dari kehidupan yang harus diatur agar tidak menyesatkan. Dalam era digital, keindahan dunia kini ditampilkan dalam bentuk visual dan media sosial yang menggoda pandangan dan hati. Adapun tafsir Tahlili, Ibnu Katsir menjelaskan kecintaan duniawi adalah fitrah, namun semua itu hanyalah kesenangan sementara. Syahwat harus menjadi sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Pendidikan syahwat harus diarahkan pada kemaslahatan seperti menikah untuk menjaga kehormatan dari mencari harta untuk menafkahi keluarga. Al-Maraghi, Allah menghiasi dunia agar manusia bekerja keras, namun kecintaan itu harus dibatasi oleh takwa karena manusia mudah terjerat dalam kelalaian dunia. Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini adalah pendidikan spiritual. Islam tidak melarang cinta dunia, tetapi didikan cara memandangnya. Syahwat adalah sarana ujian moral dan pengendalian diri menjadi energi positif dalam kehidupan. Kesimpulannya, ayat 14-17 dari surah Al-Imran menyajikan sebuah ajakan kuat untuk menyeimbangkan kecintaan alami manusia terhadap dunia dengan orientasi pada kebahagiaan akhirat yang kekal. Ayat 14 memulai dengan mengakui fitrah manusia yang cenderung mencintai syahwat seperti wanita, anak-anak, harta melimpah berupa emas dan perak, kendaraan mewah, ternak dan sawah, ladang, namun secara tegas mengingatkan bahwa semua kenikmatan ini hanyalah kesenangan sementara. Mata'ul hayatud dunya, dan tempat kembali yang sesungguhnya adalah di sisi Allah sebagai tandingan
yang jauh lebih unggul. Ayat 15, kemudian menawarkan kepada orang-orang yang bertakwa balasan yang jauh lebih baik, yaitu surga abadi yang mengalir sungai-sungai yang di bawahnya. Pasangan yang suci dan tertinggi dari semua nikmat, yaitu keridhaan Allah. Ridwanum minallah, jalan untuk meraih keridhaan ini dijelaskan dalam ayat 16-17, di mana orang-orang bertakwa digambarkan sebagai mereka yang beriman dengan tulus, dan selalu memohon ampunan dan dosa dan perlindungan dari siksa neraka, serta memiliki 5 sifat mulia yang konsisten dalam praktik kehidupan. Mereka sabar dalam menjalankan ketaatan dan menghadapi kesulitan, jujur dan benar, shodikin dalam iman dan perbuatan, taat dan khusus, kontiin dalam ibadah, dermawan, munfikih dengan membelanjakan harta di jalan kebaikan, dan rajin beristighfar, memohon ampun pada waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sahur, menunjukkan kesungguhan dan pengorbanan mereka dalam bertaubat. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.